Nah, selanjutnya kita masuk ke program GCA. Yaitu yang tadi kita ada bilang kita bisa menarik tunai, ya, bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, program ini disebut GCA atau Gold Convert Account. Program ini ada kemiripan, agak mirip dengan sistem gadai. Miripnya apa? Kita punya emas, kita bisa tarik tunai, emasnya kita titipkan. Nah, itu miripnya dengan gadai. Tapi yang membedakan tidak ada cicilan di sini. Tidak ada tagihan cicilan sama sekali. 1 rupiah pun Bapak Ibu nggak ditagih untuk angsur, tidak perlu ditebus. Ya, Bapak Ibu baru kembalikan dana yang Bapak Ibu ambil tadi pada saat harga emas itu naik, Bapak Ibu jual. Nah, nanti baru penjualan emas inilah yang memotong. Nah, dari penjualan emas inilah yang potong uang yang kita ambil. Jadi kita nggak perlu kembalikan 1 rupiah pun dari uang kantong kita, Bapak Ibu. Kita tidak perlu cicil walaupun 1 tahun, 10 tahun, 50 tahun, tidak pernah ansur, barang kita aman, tidak ada resiko dilelang. Nah, inilah yang membedakan. Enak nggak nih Bapak Ibu? Kita boleh ambil uang tunai, tapi kita nggak ditagih-tagih cicilan nih. Dan barang kita aman tidak dilelang. Sangat Dan, enak. dan tidak perlu ditebus. Nanti waktu emasnya dijual aja, baru perusahaan ambil kembaliannya. Nah, ini sekaligus membuktikan emas fisik realnya ada. Emas fisiknya ada. Karena kalau emas fisiknya tidak ada, ya, tidak mungkin perusahaan mau tanpa cicilan, tidak mungkin perusahaan mau tanpa ditebus. Karena bagaimana dia memberikan Anda keuntungan kalau emas fisiknya tidak ada, ya. Apa yang mau dijual di market kalau emas fisiknya tidak ada, betul nggak? Nah, perusahaan Anda ambil uang Anda sama sekali, malah Anda tarik uang tunai. Terus manajemen fee di sini hanya 3,5% per tahun dari uang tunai yang kita bawa. Ya, bukan dari nilai emas, tapi dari uang tunai yang kita terima. Dan kita auto perpanjangan kontrak, jadi boleh dibilang tidak ada kontrak karena semuanya auto perpanjangan. Bapak Ibu bisa terminate kapan saja. Terminate artinya bisa jual emas ini kapan saja. Nggak ada perusahaan nahan harus sekian tahun, enggak. Kita yang menentukan kapan kita mau terminate, Bapak Ibu. Nah, jadi kita yang mengendalikan, kita yang berkuasa dengan emas kita. Nah, inilah konsep GCA, Bapak Ibu. Sehingga dengan konsep ini semakin banyak kita konversikan emas, semakin banyak tabungan kita. Ya, dan kita bisa miliki tabungan emas tanpa uang lebih. Kenapa? Karena kita beli emas, kita boleh tarik balik uang tunainya. Ya, dan kita nggak perlu cicil, Bapak Ibu. Nah, mari. Jadi dengan cara ini kita bisa selamatkan belanja yang hangus menjadi tabungan emas. Oke, seperti apa cara cara prakteknya? Nah, mari kita pahami step by step. Selamatkan belanja hangus menjadi tabungan emas. Apa yang dimaksud dengan belanja hangus? Kita misalnya belanja nih, bayar listrik, beli pulsa, beli bensin ya, BBM. Itu uangnya kembali nggak ke kita? Toh hilang aja. Halo, boleh respon Bapak Ibu? Hilang, hilang Hilang ya? begitu aja. Ya, kita terima bensin kalau kita bayar bensin tapi uangnya nggak kembali. Nah, dengan konsep ini kita terima bensinnya tapi uang kita menjadi tabungan emas Bapak Ibu. Kok bisa? Nah, mari kita bahas caranya. Misalnya Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta per bulan. Pada saat masuk uang di rekening, biasanya biasanya uang ini langsung dibagi-bagi untuk bayar cicilan sekian, bayar listrik sekian, uang dapur sekian. Nah, akhir bulan habis nih uang. Nggak ada sisa apa-apa. Kalaupun ada sisa mungkin sedikit. Nah, bulan depan tunggu lagi penghasilan. Jadi tidak pernah ada uang lebih. Nah, tapi dengan konsep ini, sebelum Bapak Ibu 10 juta ini dibelanjakan, maka belikan emas dulu. Ya, kita belikan emas namanya GSA di sini di Gold Storage Account disimpan. Maka jika harga emasnya 1 juta per gram, kita dapatkan 10 gram. Nah, itu Bapak Ibu akan bilang, kalau udah beli emas, uang saya habis dong. Kan saya harus bayar listrik, saya harus bayar uang dapur. Nah, supaya uang itu kembali, kita tarik dengan GCA.
Maka Bapak Ibu dapat 85% dari 10 juta ini, yaitu 8,5 juta masuk ke rekening hanya 1 sampai 2 hari kerja. 1 sampai 5 hari sebenarnya aturannya. Tetapi rata-ratanya dari pengalaman kita sekarang 1 sampai 2 hari kerja udah masuk. Nah, kalau sudah masuk 8,5 juta, udah bisa dong kita belanja, bayar listrik. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah tarik 8,5 juta, emas Bapak Ibu yang 10 gram tetap utuh milik kita. Maka kita udah punya tabungan emas 10 gram dan kita tetap bisa belanja dengan uang 8,5 juta. Berarti hanya tersimpan tabungan kita sebenarnya 1,5 juta. Tapi dalam bentuk emas sebanyak 10 gram. Mana yang lebih untung nih? Punya 10 gram atau simpan 1,5 doang? 10 Nah, gram. 10 gram ya. Nah, bulan depan setiap dapat income, ya mau per bulan atau per minggu, maka Bapak Ibu uang ini belikan emas dulu, langsung tarik tunai lagi, dan otomatis nambah lagi 10 gram di bulan kedua. 10 gram yang pertama masih tersimpan punya kita, 10 gram yang kedua nambah lagi, 10 gram ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Tanpa batas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa putar sebanyak-banyaknya. Dalam setahun terkumpul 120 gram. Oke. Nah, artinya emasnya tambah banyak. Setiap bulan juga boleh tarik balik 8,5 juta. Apakah Bapak Ibu tetap bisa belanja karena punya uang 8,5 juta? Tentu Tetap iya, masih bisa. tetap bisa. Apakah Bapak Ibu sekarang punya tabungan emas? Punya. Punya. Ini yang 10 gram tiap bulan terkumpul Bapak Ibu. Mana yang lebih untung Bapak Ibu? Nabung secara GCA ini atau nabung emas biasa aja? Setiap bulan beli emas sebanyak 1,5 juta, maka dapatlah 1,5 gram setiap bulan. Kan sama-sama nyisihkan 1,5 juta. Kalau ini lewat cara GCA, kalau ini lewat langsung beli emas di toko, hanya dapat 1,5 gram, sementara ini dapat 10 gram Bapak Ibu. Sehingga 1 tahunnya hanya 18 gram. Mana yang lebih menguntungkan? Karena 10 tahun Lewat udah punya GCA. 1 kilo. Ya, kenapa lewat GCA lebih menguntungkan? Kan nanti yang 8,5 juta juga akan dipotong, akan dikembalikan juga saat jual emasnya. Nah, kan sama aja secara nilai. Nah, apakah benar sama secara nilai? Karena bedanya di sini. Kita punya 1.200 gram, walaupun nanti yang 8,5 juta harus kita kembalikan, tapi kita nggak perlu cicil. Kita berhak dari kenaikan harga 1.200 gram, Bapak Ibu. Sementara kalau kita hanya beli di toko 180 gram, kita hanya berhak dari kenaikan harga 180 gram. Mana yang lebih besar? Kenaikan harga 1.200 gram atau kenaikan 180 gram? 1.200 gram. Nah, itu dia. Oke. Nah, perbandingan menabung emas cara GCA dan bagaimana jika saya tabung uang tunai aja di bank? Ya, mana yang lebih untung? Nah, kita lihat nih. Kalau nabung uang tunai di bank setiap bulan 1,5 juta, maka 10 tahun terkumpul 180 juta. Oke, sementara kalau tabung lewat GCA terkumpul 1.200 gram Bapak Ibu. Mana yang lebih tinggi nilainya dan mana yang Bapak Ibu pilih Bapak Ibu? Lebih tinggi GCA, Pak. 1.200 gram GCA. Oke. Jadi kenapa Bapak Ibu pilih GCA? Mana yang Bapak Ibu pilih nih? Karena banyak gramasinya, Pak. Oke. 1.200 gram. Lebih menguntungkan ya. Sementara kalau uang nilainya menyusut, sementara kalau kita simpan emas, nilainya tidak terkena inflasi. Ya. Nah, ini adalah contoh dan bukti ya. Bukti orang-orang yang sudah menabung 3 tahun yang lalu, dia rutin setiap ada uang, nabung emas dulu baru belanja. Nabung emas dulu baru belanja. Dan berhasil mengumpulkan 13.000 gram, 13 kilo Bapak Ibu. Oke nggak tuh punya tabungan emas 13 kilo? Sangat oke, Pak. Ya, Oke banget lah, Pak. oke banget.
Dari 13 kilo ini dia sudah convert, artinya udah tarik uang tunai ke rekeningnya sebanyak 721.000 dolar. Berapa miliar itu Bapak Ibu? Ya. Dan sudah ada kenaikan nilai daripada yang 13 gram ini 75.000 dolar atau 1 miliar. Kenaikan nilainya saja sudah 1 miliar Bapak Ibu. Ya, kalau ini ya sudah bilang 10 miliar ya yang dia udah tarik tunai ya Bapak Ibu. Tapi walaupun dia udah tarik tunai, dia masih berhak daripada keuntungan yang 13 kilo ini Bapak Ibu. Ya walaupun udah uang tunai 85% udah diambil, dia masih berhak daripada ini ya. Nah, kemudian yang ini juga ada simpanan 61 kilo. Nah, ini punya leader kita, punya Puan Aida ya yang membimbing kita. Nah, sudah tarik 3.180.000 dolar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tinggal kalikan 45 miliar lebih sudah masuk ke rekening, udah dipakai dan masih berhak menerima keuntungan dari kenaikan nilai 61 kilo ini. Nah, ini sudah ada net gain kenaikannya 406.000 dolar. 6 miliar rupiah nilai kenaikan saja ya. Nah, ini dia. Nah, ini dahsyatnya program holding inventory ini Bapak Ibu. Ini baru 3 tahun, apalagi 10 tahun ke depan. Nah, mari kita lihat kira-kira harga emas itu berapa kenaikannya per tahun. Bapak Ibu bisa lihat langsung di goldprice.org. Ya, di sini dijelaskan dalam 1 tahun kurang lebih 12%. Angka ini setiap hari berubah Bapak Ibu. Setiap hari berubah tergantung kalau harga emas naik dia naik, harga emas turun dia turun. Tapi kita ambil ilustrasi rata-ratanya. Dalam 5 tahun ada kenaikan 64%. Jadi kalau kita mau dapatkan rata-rata setahun, jika kita simpan dalam 5 tahun, tinggal bagi 64 bagi 5. Maka kita dapatkan nilai 12% lebih juga ya. Kemudian kalau simpan dalam 20 tahun, kenaikannya 907%. Nah, bagi rata-rata 1 tahun, 907 bagi 20, 45% per tahun Bapak Ibu. 45% per tahun. Sementara manajemen fee kita hanya 3,5% per tahun. Ya, masih untung nggak nih? Masih Gede banyak untungnya. untungnya, Pak. Banyak untungnya Bapak Ibu. Nah, inilah real data yang berbicara ya.